Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Ulum 2, Ibu Nyai, putra-putri, menantu, serta keluarga besar Kiai Qasim yang saya muliakan, para alim ulama, para asatidzah, para guru yang hadir, pejabat-pejabat pemerintah, dalam hal ini Bapak Bupati Kabupaten Malang, Bapak Wali Kota Malang. Ini saya baru pertama kali ceramah, Bupati sama Wali Kota itu datang. Saya tidak pernah, Pak. Tidak di Jawa, tidak di Sumatera, tidak di Kalimantan, itu punya porsi masing-masing. Kalau kabupaten, Pak Wali tidak datang. Kalau kota, Pak Bupati tidak datang. Ini rupanya pesantren yang banyak karomahnya, ya. Dan saya senang betul tadi Pak Bupati mendoakan Pak Kapolres untuk jadi Kapolri. Jadi nanti yang berdoa orang Kuturejo, yang dapat barokahnya saya. Karena Kapolri tidak mungkin ada di Gondang Legi. Kapolri pasti di Jakarta. Ya, saya berdoa betul tadi. Amin, amin, amin. Biar Pak Bupati yang doa, biar Pak Bupati yang tahlilan, yang dapat berkatnya saya. Ya. Jadi Pak Danang jangan lupa nanti kalau sudah bintang 4, kita ketemu di Mabes Polri di Jakarta. Bapak Ibu, hadirin hadirat, anak-anakku, para santri yang saya banggakan, saya meneruskan saja dari apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Pak Bupati tadi cerita kalau gara-gara nyupirin Kiai Yahya jadi bupati. Tadi Pak Direktur cerita kalau beliau pernah melihat dua anaknya Kiai Sukron di era tahun 70 itu ikut ceramah di Ganjar. Saya tadi agak deg-degan ketika Gus bicara kayak begitu. Kan untung ceritanya bagus. Saya kemarin bulan Sya'ban itu hadir di pesantren Nurul Jadid di Paiton. Itu Kiai Zuhri cerita. Kata Kiai Zuhri, Gus Faiz, dulu abahnya Kiai Sukron itu tahun 80-an pernah ceramah di sini. Tahun 70-an, 80-an, saya lupa beliau nyebut tahun berapa. Itu ceramah di pondok ini. Bawa anaknya satu, laki, nakalnya luar biasa. Begitu saya ceramah, saya sampaikan kepada beliau, Kiai Zuhri, anaknya Kiai Sukron yang nakal di Nurul Jadid itu, ya sekarang ini yang ceramah ngasih mauidhah hasanah, kata saya. Ini penting saya ceritakan Bapak Ibu sekalian, karena terinspirasi dengan Pak Bupati tadi. Kiai Hamim ini saudara saya. Kayaknya beliau itu manggil saya Kiai berat lidahnya itu. Karena tahu nakalnya saya. Saya tadi agak curiga ya, karena saya itu diperlakukan kayak Kiai. Beliau nunggu di depan pintu, saya dimanggakan agak nunduk, monggo. Saya yakin tidak ikhlas beliau ini. Ya. Kenapa? Tahu betul nakalnya saya, Pak. Anaknya Kiai Sukron itu yang paling nakal itu saya. Tidak pernah hatam ngaji itu saya. Tapi jadi kiai, itu unik. Ya. Tidak pernah hatam ngaji, tapi jadi kiai. Kenapa? Karena yang disampaikan Pak Bupati tadi penting, Pak. Saya ini di antara anak Kiai Sukron, dulu masih kecil, itu yang tidak mau ngaji saya. Bahkan saya tidak pernah cita-cita di kiai. Karena buat saya jadi kiai itu ribet. Pergi kemana-mana keringetan, duwi gak sepiro Pak, cari wong Jawa. Ya, saya bilang tidak enak jadi kiai. Saya tidak mau jadi kiai itu. Tapi ayah saya itu dari kecil memang begitu.
Kalau ada haul pesantren besar, kiai besar, saya itu diajak dan boleh tidak sekolah. Kalau ada hataman setiap akhir Sya'ban, mulai dari pesantren Kerapia di Jogja, kemudian ke Pelosok, kemudian ke Lerboyo, sampai di ujung timur di Kiai As'ad itu, saya selalu diajak. Jadi saya anak kiai yang nggak pernah hatam ngaji, gara-gara sering ikut hataman jadi kiai. Jadi kalau ada santri Raudhatul Ulum hatam ngaji nggak jadi kiai, itu namanya takdir. Jadi kalau Pak Bupati itu ngaji alfiyah di Indonesia dari 1 sampai 1000, hebat. Saya ini anak kiai yang lahir di Jakarta. Jadi ada bedanya dengan Gus Hamim. Gus Ganjar ini sami'na wa atokna. Tapi Gus Jakarta itu sami'na wa pikir-pikir. Dinasehati Gus Hamim tahulah, Kiai Hamim tahulah. Saya orang yang biasa dari kecil itu berdebat dengan ayah saya. Kiai Sukron Makmun itu tahun 70-80 itu singa podium di podium. Di depan saya tetap bapak saya. Saya berani berdiskusi, membantah. Kiai Hamim tahulah. Saya suka berantem dari kecil dengan ayah saya. Itu dalam banyak persoalan. Tapi saya ingat nasihat ayah saya satu dulu. Kata ayah saya gini, yang ini ndak usah berantem. Yang ini sami'na wa atokna. Apa itu? Kalau kamu saya ajak ke pesantren, ketemu dengan Kiai Yahya, saya masih ingat dulu. Ayah saya itu pernah bawa Kiai Muammar ZA. Itu acara di Ganjar, hujan-hujan. Kiai Muammar itu kalau baca Quran, itu lebih lama dari penceramah. 1 jam lebih beliau itu baca Quran. Saya masih ingat suasana itu. Itu hujan, orang tidak ada yang lari dari lapangan itu. Ayah saya dulu suka banget ngajak saya ke Kiai Mahrus, ngajak saya ke kiai-kiai. Sebelum berangkat, ayah saya itu didoktrin. Bahkan waktu kecil, saya itu diiming-imingi, dibujuk. Pokoknya nanti kalau nurut yang ini, besok kamu ke Blok M, minta apa saja saya kasih. Tapi yang ini jangan bantah. Apa? Kata ayah saya, besok kalau ketemu kiai, cium tangannya, tatap matanya. Kalau nanti kiai itu, saya tidak terlalu pinter bahasa Jawa, bahasa Madura juga sulit, karena saya ini orang yang tidak enak. Di Jakarta dianggap Madura, di Madura dianggap Jakarta. Jadi saya ini tidak jelas DNA-nya. Ya. Jadi kalau habaib itu kan masih enak, ada yang mengisbat, ada yang tidak mengisbat. Kalau saya itu tidak ada yang isbat. Di Madura dianggap orang Jakarta, di Jakarta dianggap kiai naturalisasi. Ya, jadi bukan cuma PSSI aja yang menaturalisasi, bahkan saya dinaturalisasi. Kata ayah saya, cium tangannya, lihat matanya, nanti kata kiai ayah saya masih ingat betul, kalau Kiai Zainal itu di Kerapia, Kiai Zainal Munawir, tahu-tahu minta kamu mangap, bahasa Jawanya diidoni, diudahin. Kata bapak saya, mangap. Itu buat Gus Jakarta berat, Pak. Ludah orang masuk ke mulut. Itu kalau zaman Covid, saya disuap sama Pak Wali Kota itu. Kenapa? Dropletnya parah betul itu, masuk ke dalam itu. Tapi aneh, Pak. Saya yang suka membantah bapak saya. Untuk yang ini enggak bantah saya. Kalau ketemu, saya cium tangan Kiai Mahrus dulu di Lerboyo, saya cium tangan Kiai As'ad, saya lihat matanya sesuai perintah bapak saya, kemudian kalau menawarkan mangap, maka mulut saya terbuka lebar untuk diludahi beliau-beliau itu. Dulu saya enggak ngerti soal-soal kayak begitu. Maklum Gus Jakarta, ya, itu enggak logik, itu enggak masuk nalar, ini enggak ada fisika dan biologinya. Hingga saya besar, saya duduk di kaki Mufti Agung Mesir Profesor Ali Jum'ah, hataman kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah di bulan Maulid Nabi. Kata Syekh Ali Jum'ah, nanti kalau saya sudah tutup buku ini, kalian maju ke saya, cium tangan saya,
tatap mata saya. Kata saya juga, bukan persoalan tangan ini, tapi tangan ini pernah bertemu dengan tangan. Kan gurunya, tangan ini bertemu dengan tangan, yang tangan ini bertemu dengan tangan, sambung menyambung antar tangan ini sampai kepada tangannya Rasulullah. Orang yang mencium tangan ulama itu berarti pernah mencium tangan, yang tangan ini bertemu dengan tangan, yang tangan ini bertemu dengan tangan sampai ke tangannya Rasulullah. Itulah yang namanya barokah guru. Kalau kamu lihat mata saya, kata Syarif Jum'ah dulu, maka kamu pernah melihat mata. Yang mata itu bertemu dengan mata, yang mata itu bertemu dengan mata, mata ini akan bersambung dengan mata yang pernah melihat malam Isra wal Mi'raj, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Matanya Sayyidina Rasulullah. Itu barokahnya pesantren. Saya tidak tahu Kiai Qasim apa Kiai Khalili itu dulu mondoknya di mana, tapi saya pasti tahu bahwa ilmu beliau itu pasti nyambung sampai Rasulullah. Misalnya semua ulama NU di Jawa ini pasti maha gurunya itu akan bertemu dengan Termas Kiai Mahfud misalnya, bertemu dengan Kiai Hashim Asy'ari di Tebuireng misalnya, bertemu dengan Syekh Nawawi Bantani misalnya di Mekah. Nanti mau lewat jalur siapa saja, apa lewat jalurnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan atau keturunan I'anatul Talibin itu Syekh Syato Bakri Ad-Dimyati Al-Masri, pasti akan bertemu dengan pengarang Hasiatul Bajuri itu Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri. Ibrahim Al-Bajuri itu berguru dengan satu orang Syekhul Azhar pada masanya, itu adalah Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, bertemu dengan Muhammad Al-Halifi, berguru kepada Muhammad Al-Halifi, Ahmad Al-Hifni, berguru kepada orang alim besar di kota Balbis namanya Ahmad Al-Balbisi, naik lagi berguru kepada Imam Ali Az-Zayyadi. Dari situ bertemu dengan dua orang yang sering kita bahas di pesantren, yang satu namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, yang satu adalah Samsuddin Ar-Ramli. Ini berguru ke atas lagi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori yang ngarang Fathul Wahhab itu. Kemudian naik ke atas, ini sering kita baca tafsir Jalalain Imam Jalaluddin Al-Mahalli dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini berguru kepada orang alim yang mentahrid hadisnya Ihya itu Ahmad bin Abdurrahim Al-Iraqi. Dari bapaknya, ini kalau saya baca terus sanadnya nih Ki Hamim, itu nyambung sampai Imam Attar kepada Imam Nawawi yang di Damaskus, naik ke atas kepada Ibnu Shalah, naik ke atas pengarang kitab Muhadzab, naik ke atas sampai ketemu Imam Muzani, bersambung kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik, Imam Malik ngaji sama Nafi', Nafi' ngaji sama Ibnu Umar, Ibnu Umar punya dua jalur, ngaji sama ayahnya Umar bin Khattab atau langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu istimewanya pesantren. Ya, saya bukan membanggakan apa gitu loh. Kalau kita belajar fisika kan tidak punya sanad sampai Einstein. Apa ada sekarang orang yang punya sanad bahwa ilmu saya, rumus matematika Pitagoras itu sanadnya mutasil? Saya tidak tahu. Apa PLN itu punya sanad sama Thomas Alva Edison supaya nanti petugas PLN itu kalau megang listrik tidak kesetrum misalnya, karena sudah ngambil barokah dari yai muassis listrik sedunia? Rasanya tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan. Tapi itu agama kita, itu Islam. Dia bukan menurut saya, dia bukan kata saya, tapi kata guru saya. Gurunya bersambung ke atas gurunya, ini nyambung sampai atas. Itu yang kadang-kadang dunia pesantren itu tidak bisa dimengerti oleh orang. Saya punya kawan Pak Wali Kota ya, di pesantren itu tidak pernah ngaji, masak aja di rumah kiai. Kalau tidak masak, mijeti, ngendong gus ning kecil, mandiin, itu dalam jangka waktu yang lama. Pulang ke Kalimantan jadi al-mukarrom. Sebaliknya ada yang pintar di pesantren, pulang
jadi al-muharram, Pak. Ini bahaya, bahaya. Yang ini jadi al-muharram, yang itu jadi al-muharram. Dunia pesantren itu nggak sesederhana yang dibayangkan orang. Saya ceritakan seperti ini kepada para santri, itu agar orang yang hidup di pesantren itu memperhatikan betul jalan hidup. Tadi Pak Bupati itu cerita sesuatu yang mahal, bagaimana pengabdian kepada kiai. Ikut tahajud, saya tidak tahu Kiai Yahyanya tahajud, Pak Bupati ikut tahajud apa ngerokok Pak Bupati, saya tidak tahu ya, karena tadi Pak Bupati tidak cerita itu. Pak Bupati cerita di antara karomahnya Kiai Yahya istiqomah tahajud ya. Nah ini barokah Pak. Pak Bupati ikut tahajud, itu mungkin mudah-mudahan jadi gubernur Jawa Timur gitu. Tidak ikut tahajud itu sudah Bupati Pak. Kenapa? Karena jalan hidup ini penting Pak. Jalan hidup orang itu kadang-kadang lebih penting dari orangnya. Orangnya bisa anak tukang sampah, tapi ketika jalan hidupnya benar, jadi orang dia. Bapak, dan tadi disebut-sebut Gen Z. Lihat podcastnya Ibu Rini, Menlu Indonesia, mungkin satu-satunya Menlu ya, yang menjabat 2 periode berturut-turut, kecuali Pak Ali Alatas di zaman Pak Harto, itu hanya Bu Retno. Bu Retno itu jadi Menlu. Itu dulu waktu kuliah di Jogja, tanya Pak Mahfud MD, itu suka kalau ada acara, itu lauk di acara, itu dibungkus pakai tisu Pak. Karena beliau bukan orang kaya, beliau orang yang tidak mampu. Tiba-tiba bisa menjadi diplomat perempuan yang punya kelas dunia, dihargai oleh banyak orang, itu tanpa orang bertanya, ini anaknya siapa, dari keluarga mana, tetapi begitu jalannya benar, belajar yang benar, sukses, maka dia jadi orang. Ini penting Pak. Hari-hari ini dalam hidup kita, itu kan yang hilang di akhir zaman itu, apa yang Pak Bupati sampaikan tadi, barokah. Jadi kalau nanti pidato saya salah, salahkan saya dengan Pak Bupati. Ya, karena Pak Bupati yang mulai ngomong ini, gitu. Yang hilang dalam hidup kita hari ini, itu barokah Pak. Orang kaya hari ini, kekayaannya luar biasa. Orang berilmu hari ini, itu gelarnya menakutkan. Dulu saya dengan Kiai Hamim kecil, ada orang bergelar BA, jangan tanya dokter Andes, BA itu Masya Allah dihormati orang. Dulu di Jakarta, apalagi di desa, ada orang tahun 70 jadi dokter dari UGM, itu cari jodoh gampang Pak Kapolres. Sekarang orang dokternya bukan dokter umum Pak, karena kalau cuma dokter umum rasanya di Kota Malang sulit untuk hidup. Saya pernah ke dokter di Jakarta, di jalanan kepala saya itu berat, saya berhenti di klinik 24 jam, itu ada dokter umum, saya diperiksa dikasih obat, pas mau bayar saya tanya berapa, 100.000 Pak. Saya mikir ya Hamim, kalau bayar dokter 100.000 ini masih ada obatnya, iya kan? Dokter itu praktek di tempat, ada uang listriknya. Lah saya bayar 100.000, dokternya berapa itu? Kan enakan jadi al-mukarram kiai Pak, amplopnya berlipat-lipat daripada seorang dokter. Iya, dokter kemana-mana pergi itu bawa uang. Saya kalau pergi itu tidak pernah bawa uang, tapi pulangnya pasti bawa uang, kecuali di sini aja, itu aja ya. Ya itu hebatnya kiai Pak. Dokter itu sekarang nggak cukup jadi dokter, jadi profesor dokter, pinter orang sekarang luar biasa, hebatnya luar biasa. Malang Jakarta sekarang kayak main-main. Saya jam 7 pagi di Jakarta itu pernah asar di rumah ibu saya di Singosari ya, jalan tolnya sepi, supir kiainya baca Hizbul Ikhfa ya kan, ya selesai itu sudah. Jakarta Malang 7,5 jam, cepat Pak. Tapi ada yang hilang dalam hidup kita hari ini. Apa itu? Barokah. Dulu saya ngaji Sahih Muslim sama guru saya. Wah sudah mau duhur ini ya. Kalau lewat duhur bid'ah katanya. Enggak begitu ya, kalau di Jakarta saya diingatkan, kita ini paham dengan bid'ah hasanah NO, tapi kalau untuk urusan ceramah terlalu lama itu bid'ah yang dolalah katanya gitu Pak. Saya ingin sampaikan yang penting-penting. Dulu saya ngaji Sahih Muslim Pak. Di Sahih Muslim itu kan ada hadis tentang hari kiamat. Kata Rasulullah, la taqumus saatu, tidak akan datang hari kiamat sampai kamu bertemu dengan satu waktu
yang panjangnya setahun tuh kasyahri wasyahru kal jum'ah. Singkat cerita, setahun kayak sebulan, sebulan kayak seminggu, seminggu kayak 1 jam, 1 jam itu tidak ada artinya. Dulu saya bingung, Pak, apa iya akan ada zaman kayak begitu tuh, apa iya? Ternyata hari ini kita ngerasakan, tahu-tahu presiden ganti. Ya, Pak Jokowi itu ternyata udah 10 tahun. Rasanya baru kemarin Ramadan, tiba-tiba Ramadan lagi. Baru kemarin ketemu dengan si A, rasanya sudah cukup lama, tapi perasaannya kayak baru kemarin. Saya tanya sama guru saya, kata saya, guru, kalau ini pakai pendekatan logika, hadis ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Waktu itu kan bergantung dengan putaran bumi, Pak. Logikanya, apa-apa semakin lama dan semakin tua, itu akan semakin lambat, bukan semakin cepat. Kalau hari semakin cepat, kan berarti perputaran dunia ini harusnya lebih cepat. Tapi sekarang harusnya lebih lambat, karena bumi semakin tua. Kalau semakin tua, semakin lambat. Bener nggak, Bu? Bu, apa-apa semakin tua, itu semakin lambat, bukan semakin cepat. Kalau nggak percaya suaminya, Bu. Suami ibu semakin tua, itu semakin cepat apa semakin lambat? Hah? Semakin lambat. Ngaji, kenapa ketawa bapak ini? Ya kan betul, dulu suaminya masih umur 25 dipanggil mas, langsung loncat depan istrinya. Sekarang mas, setengah jam baru datang. Kenapa? Asam urat sama rematik, kan begitu. Harusnya semakin tua semakin lambat. Tapi kok Rasulullah bilang semakin tua nanti semakin cepat. Saya bilang sama guru saya, enggak masuk akal ini. Karena waktu itu enggak beda. Hari ini, kemarin, zaman Pak Harto, zaman siapapun, sehari itu yang 24 jam. Mengapa kok bisa cepat? Kata guru saya, maksud Rasulullah, yang cepat itu bukan fisiknya, tapi waktu itu kehilangan barokah. Betul kan, Pak? Sekarang ini hidup kita ini kehilangan barokah. Ilmu tuh hebat, tapi tidak ada berkahnya. Buktinya di Jakarta itu ada orang ahli hukum kena hukuman. Itu tidak masuk akal itu. Ada hakim agung di Mahkamah Agung, ada ketua Mahkamah Konstitusi, itu benteng hukum Indonesia, puncaknya para hakim, ditangkap, diamankan. Orang yang biasa menghakimi dan menghukumi malah kena hukuman. Bener nggak? Nih enaknya kiai yang nggak pernah jadi tim sukses tuh pidatonya begini, Pak. Jadi enak ini ya, kiai yang nggak ada warnanya itu enak, kecuali warna NO itu ya enak. Saya alhamdulillah nggak punya dokumentasi foto, Pak. Tidak dengan Jokowi, tidak dengan Prabowo, tidak dengan Anies, tidak dengan Ganjar. Alhamdulillah, rekor itu saya pegang. Saya dengan Gubernur DKI tanya Mas Pram, ya hanya sekali saya hadir. Lainnya saya bilang, Pak Gubernur, saya dukung lahir dan batin. Tapi kalau saya harus mengkampanyekan orang, mohon maaf lahir dan batin 1000 tahun sebelum Lebaran. Itu makanya pidatonya enak ya. Kalau tim sukses itu biasanya pidatonya itu agak-agak tertahan, Pak, di tenggorokan gitu ya. Nah, ini bapak-bapak, betul. Yang hilang itu ya barokah. Barokah ilmu, kiai sekarang hilang barokahnya. Kalau di sini mungkin masih bagus, Pak. Kalau di Jakarta, walaupun majelis zikir itu ada EO-nya. Ngundang kiai mau zikir. Kalau kita zikir itu tarekat. Ya, mursyidnya jelas. Kalau di kota besar itu banyak mursyid-mursyid baru, Pak. Kalau diundang tuh nanya, zikirnya nanti berapa lama? Kalau bisa sejam, kiai. Pakai nangis enggak? Pakai, kiai, kalau bisa. Oh, kalau pakai nangis 50 juta kali ya dia. Kalau enggak nangis, kiai, ya diskon lah separuh 25 juta. Coba lihat. Apa ada sekarang zikir yang kemudian mendatangkan keberkahan kalau basisnya transaksi ekonomi? Nah, alhamdulillah. Saya karena nggak dapat aja, Pak, makanya berani ngomong begini. Kalau saya dapat, saya nggak ceramah kayak begini, Pak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, penting sekali bahwa yang hilang hari ini itu adalah keberkahan. Maka berkah ini, saya mudah-mudahan 15 menit bisa selesai. Berkah itu yang paling penting dalam hidup. Dan berkah itu tidak melihat aspek lahiriah siapapun. Orang itu aspek lahiriahnya tidak ada, tapi benar jalan hidupnya, dia hebat. Dia salah jalan hidupnya, punya apa-apa, itu kalah. Ini kalau pakai ihya sampai jam 2 kayak Hamim. Tapi kalau pakai cerita 5 menit selesai. Dulu ada santri datang ke guru sufinya, Imam Ibrahim bin Adham di Irak.
Kata muridnya, guru tolong doakan saya. Biasa kan, santri datang ke kiai minta doa. Maka kata kiainya, kamu mau doa apa? Kata santrinya, doa generik guru, doa biasa. Apa doa biasa? Kalau sakit minta sehat, kalau miskin minta kaya, kalau bodoh minta pintar, kalau janda, janda yang tidak punya pasangan, itu doanya cuma satu, Pak. Allahumma payu, Allahumma rabbi, Allahumma payu, Allahumma rabbi. Betul. Pak Wali, Pak Bupati, Pak Prabowo, kemarin itu wiritannya yakin cuma satu. Allahumma menang, Allahumma jadi, Allahumma menang, Allahumma. Biasa itu. Kiai juga begitu doanya. Kata santrinya ya doa standar guru. Kalau saya miskin tolong doakan saya kaya. Kalau saya bodoh doakan alim. Kalau saya sakit doakan sehat. Kata Ibrahim bin Adham, salah nak. Doa itu bukan minta kaya. Doa itu bukan minta hebat. Doa itu minta barokah. Kata santrinya, saya tidak percaya barokah guru. Karena nanti siang saya makan nasi. Kan tidak bisa Pak Wali kita makan barokah. Ya, pintu tol tadi itu dari Surabaya ke Malang itu ternyata dibuka sama supirnya Kiai Hamim itu pakai e-money Bank Mandiri. Saya pikir tadi pakai sholawat Fatih. Ya, mungkin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih. Terus gerbang tol kebuka gitu. Enggak. Yang bisa buka gerbang tol itu ya e-money-nya Bank Mandiri. Kata muridnya kayak gini, guru, saya tidak butuh berkah. Saya butuh kaya. Saya butuh pangkat. Saya butuh jabatan. Saya butuh ilmu. Kata gurunya, jangan nak. Hidup itu yang paling penting barakah. Kata muridnya, apa buktinya guru? Nih, tidak pakai ngajinya, tidak pakai kitab ini. Kata Ibrahim bin Adham, nak, kalau kamu mau tahu dahsyatnya barokah, lihat dua makhluk ciptaan Allah. Kamu lihat ini dengan baik dan benar, maka kamu nanti hidupmu akan penuh dengan kebaikan. Kata santrinya, apa yang harus saya lihat guru? Kata gurunya, lihat dua makhluk ciptaan Allah. Satunya kambing, satunya anjing. Nenak, karena di Ganjar ada anjing banyak, kambing juga banyak. Kata muridnya, apa yang harus saya lihat guru? Kata gurunya, coba kamu perhatikan yang pertama. Kalau anjing perempuan dengan kambing perempuan hamil punya anak, waktu melahirkan banyakan anaknya anjing apa anaknya kambing? Anaknya anjing apa anaknya kambing? Anaknya anjing. Kambing itu anaknya paling banyak 2, kadang-kadang 1. Tapi anjing kalau punya anak itu bisa 5, bisa 6 ekor. Ingat, waktu lahir jumlahnya banyakan anjing. Kata Ibrahim bin Adham, yang kedua coba kamu lihat nak. Setelah lahir, hidup besar, kalau seandainya anjing dengan kambing, itu ada dukcapilnya. Wajib punya nomor induk kependudukan hewan. Ya. Semua anjing, semua kambing wajib punya KTP. Bahasa kerennya, ternyata populasinya, jumlahnya, itu lebih banyak kambing daripada anjing. Padahal waktu lahir lebih banyak anjing. Tapi setelah besar aneh, yang lahirnya banyak jadi sedikit, yang lahirnya sedikit jadi banyak. Kata gurunya, bukankah itu berkah nak? Iya ya guru. Kata gurunya bukan cuma itu. Yang terakhir coba kamu perhatikan, unik. Anjing itu lahirnya banyak, tapi tidak mati-mati karena tidak dimakan. Kambing itu lahirnya banyak, tiap hari mati. Ayo coba lihat di Malang ini. Setiap hari yang mati banyakan anjing apa kambing? Kambing. Buktinya pesantren Raudhatul Ulum ini bikin haul. Yang mati kambing, bukan anjing. Buktinya apa? Saya masuk ke rumah Kiai Hamim tadi sama Pak Wali Kota dan Pak Bupati. Kita disediakan nasi mandi kambing. Saya belum pernah datang haul atau maulid, panitia bilang, Gus, kali ini masakannya sangat istimewa, kami bikin nasi mandi anjing dada. Semuanya kambing. Coba lihat ini. Hari raya Idul Adha, begitu masuk awal Dzulhijjah, itu kambing galau. Anjing tenang. Ada ibu-ibu nih hamil di Malang, apalagi hamilnya besar. Kata anjing, Masya Allah, ini ibu perutnya besar sekali nih. Ini kalau di dalam perutnya ada bayi laki-laki 2, lahiran
saya mati berempat, kata kambing. Bener enggak? Karena perempuan kalau hamil melahirkan anak ada sunnah namanya akekah. Kalau bayinya laki sunnahnya motong kambing 2. Kalau bayinya kembar 2 berarti motong kambing 4. Itu ada ibu-ibu hamil jalan-jalan itu kambing kena mental, kata Gen Z itu. Kenapa? Masya Allah, ini lahir mati saya. Coba ada tukang sate dari Gondang Legi sampai Malang, tanya nanti sore, Pak, ini sate anjing apa sate kambing? Pasti jawabannya kambing. Berarti yang mati tiap hari kambing. Lahirnya sedikit, dagingnya dimakan orang sedunia, mati mungkin tiap jam, tapi jumlahnya banyak. Sementara anjing itu lahirnya banyak, dagingnya tidak dikonsumsi oleh mayoritas orang di dunia. Anehnya jumlah populasinya itu tidak pernah, kata dokter hewan, melebihi dari 1/4-nya kambing. Dengar kayak gitu, Ibrahim bin Adham bilang, bener guru, ternyata berkah itu ada. Buktinya yang namanya kambing itu dapat berkah, lahirnya sedikit, mati tiap hari tapi banyak. Maka pertanyaannya, kata muridnya, apa rahasianya guru? Kenapa kambing yang dapat barokah bukan anjing? Kata gurunya, sebelum sampai ke sana nak, kamu dengarkan apa yang akan saya katakan. Kambing itu dapat barokah, anjing itu kehilangan barokah. Padahal kalau dilihat dari aspek lahiriah kemanusiaan, itu yang namanya kambing mesti kalah sama anjing. Kata muridnya, apa maksud guru? Begini nak, kata gurunya, coba kamu pikirkan, manusia itu dalam hidup dihormati itu karena apanya? Manusia itu kita hormati orang itu karena apanya? Kata Ibrahim bin Adham, yang pertama biasanya karena nasabnya. Ya, ini kan lagi ribut nasab ini Pak, ya kan? Nasab itu kan bukan cuma habaib, kiai juga nasab. Ya. Orang itu dihormati biasanya karena nasabnya. Yang kedua karena ilmunya. Ilmunya hebat, dia dihormati. Yang ketiga biasanya karena tampangnya. Kalau cantik dihormati, kalau tampan dihormati. Kata Ibrahim bin Adham, tidak usah lebar kemana-mana. 3 ini saja kita adu. Mana yang lebih hebat antara anjing sama kambing? Yang pertama nasab. Ya, di Gondang Legi ini kan belum pernah kan belajar nasab kambing sama nasab anjing. Ya, ributnya kan nasab Ba'alawi aja kan, ya kan? Ya, tidak pernah kan belajar nasab anjing sama nasab kambing. Ibrahim bin Adham nanya, orang itu dihormati karena nasabnya. Buktinya apa? Saya dengan Kiai Hamim. Saya dulu Pak ikut Kiai Syukron kayak tadi diceritakan itu di Gerboyo. Saya dulu di depan. Padahal di kanan kiri itu kiai semua. Banser itu mendekat mau ngusir saya. Ini anak kecil kok di sini. Ansornya jawab, Gus. Kalau sudah Gus di Jawa Timur itu Masya Allah sudah kayak tanpa aturan. Apalagi Lora di Madura itu Masya Allah mau nikah kapan saja itu bisa. Alhamdulillah saya Lora Jakarta, jadi istri saya itu tetap satu Pak, saya ahli tauhid ini. Lihat bapak-bapak, nasab itu penting. Kadang-kadang orang itu dihormati karena nasabnya. Maka pertanyaan Ibrahim bin Adham, coba kamu perhatikan, mulia mana? Nasabnya anjing apa nasabnya kambing? Kata muridnya, saya tidak tahu guru. Kata Ibrahim bin Adham, kalau diukur nasab, maka kakeknya anjing itu lebih mulia daripada kakeknya kambing. Kata muridnya, kok bisa begitu guru? Iya, karena anjing itu ada yang hidup di dunia tapi masuk surga Pak. Sementara kambing ada yang di surga Allah keturunkan ke dunia. Mana yang lebih mulia? Yang turun dari surga atau yang masuk ke dalam surga? Kata muridnya, ya tentu yang masuk ke dalam surga. Kata Ibrahim bin Adham, kakeknya anjing itu masuk surga, tapi kakeknya kambing itu keluar dari surga. Kata muridnya, yang mana guru? Ya itu Ashabul Kahfi itu. Ashabul Kahfi itu kalau baca di tafsir-tafsir klasik, itu kan fityatun amanu birabbihim. Ada 7 orang pemuda beriman kepada Allah di saat agama paganisme Romawi menguasai Eropa pada masa itu. Maka 7 orang ini sepakat memegang agama tauhidnya warisan Nabi Isa alaihissalam. Maka karena seperti itu mereka tidak bebas ibadah. Kalau mau ibadah, mereka ngumpet di dalam gua. Salah satunya pemimpinnya yang bernama Maximilian.
Maximilian ini kalau sholat itu di dalam gua, tiba-tiba ada seekor anjing. Itu bahasa kita pesantren namanya kitmir, bahasa kerennya namanya Genesio. Genesio ini anjing, ngelihat orang sholat, hatinya anjing tuh ngomong, loh, kalau sholat yang begini ini yang benar, ini ibadah yang bagus. Karena anjing terpesona dengan sholatnya Maximilian Ashabul Kahfi, maka anjingnya duduk di depan gua jaga orang sholat. Nanti Ashabul Kahfinya tidur 300 tahun, anjingnya tidur 300 tahun, Ashabul Kahfinya bangun 300 tahun, anjingnya bangun, Ashabul Kahfi masuk surga, anjingnya masuk surga. Itu hebatnya anjing, jaga orang sholat masuk surga. Jadi kalau di Ganjar ini ada banser masuk neraka, itu kebangetan, Pak. Ya. Anjing itu tidak pernah sholat subuh, tidak ngaji matan takrib, cuma ada orang sholat dijaga. Nanti orang sholatnya ke surga, anjingnya. Ini jangan sampai banser jaga katib suriahnya ke surga, bansernya dihisap dangdutan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Repot ini. Anjing ndak sholat, ndak wudhu, barokah jaga orang masuk, itu banser. Bagi Pak polisi kan jaga NKRI, Pak tentara jaga NKRI, itu kalau benar surganya tinggi, Pak. Tapi kalau tidak benar ya dihisap oleh atasan masing-masing sebelum dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, Pak, maka Bapak di Ganjar ini kalau ada anjing itu tidak boleh dilempar, kata guru saya. Kenapa? Anjing itu najis mughalladhahnya iya, tetapi kemughalladhahan air liurnya itu tidak mengurangi hak hidupnya anjing. Karena anjing itu tidak mau jadi anjing, Pak. Maunya jadi mukarram kayak saya. Cuman yang menjadikan anjing-anjing itu siapa? Allah. Maka ke anak-anakku, kalau ada anjing di Ganjar jangan dilempar batu. Kalau anak-anakku lempar batu anjing itu, nanti anjingnya itu teriak, santri Raudatul Ulum, jangan sembarangan ngelempar saya. Saya ini anjing tapi lora. Kenapa? Kakek saya di surga, mbahmu di mana? Repot jawabnya. Berarti nasabnya kerenan siapa? Anjing, kambing di surga turun. Satu, cepat-cepat aja Pak. Yang kedua, ilmu. Oh, terima kasih Pak. Ilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmu itu, orang yang berilmu itu diangkat derajatnya. Pak Wali Kota punya ilmu tata kelola pemerintahan, Pak Bupati dipilih orang, Kiai Hamim karena ilmunya, para kiai dudukkan di atas. Itu ilmu yang mengangkat. Maka Ibrahim bin Adham tanya, kalau bicara ilmu, bagusan ilmunya anjing apa ilmunya kambing? Muridnya diam, tidak tahu guru ya. Kata Ibrahim bin Adham, kalau ukuran tinggi derajat itu ilmu, maka derajatnya anjing itu jauh di atas kambing. Kenapa? Ilmunya anjing bermanfaat untuk saya sebagai seorang muslim. Apa manfaatnya? Ilmunya anjing itu bisa menentukan halal dan haram makanan yang saya mau makan. Itu yang menentukan halal haramnya itu bukan LBM-nya NU, itu bukan MUI Kabupaten Malang. Yang menentukan ilmunya anjing. Kata muridnya, ilmu apa guru? Coba baca surah Al-Ma'idah itu. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, yang dihalalkan untuk kami makan itu apa aja? Kata Al-Quran, menarik nih Pak, yang dihalalkan itu diantaranya wa ma'alamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma alamakumullah. Kita Idul Adha sekarang itu kan motong sapi, motong kambing, kerbau atau unta, namanya al-an'am. Cara penyembelihannya sama dengan juga yang namanya ayam. Kambing itu halal buat saya, sapi itu halal buat saya, tapi syaratnya dalam fikih harus disembelih az-zabhu. Syaratnya az-zabhu itu apa? Alatnya tajam. Tajamnya apa? Nggak ngatur fikih. Mau pakai pisau dari besi boleh, mau pakai pisau dari bambu asal tajam memotong leher boleh. Untuk ayam pakai benang yang tajam juga boleh. Bahan bakunya bebas kata fikih. Satu yang haram kalau bahan bakunya tulang. Ini dalam fikih mazhab yang 4, kalau ada tulang, misalnya gadingnya gajah, bapak potong, bapak asah, tajem, bapak pakai motong kambing, kambingnya haram dimakan. Kenapa? Karena alat zabhinya, cara memotongnya memakai tulang. Tapi anehnya dalam fikih,
tulang apapun haram untuk memotong, dia bisa digantikan fungsi pisau ini oleh giginya anjing. Jadi kalau ada binatang kayak di NTB, itu ada kijang Pak, di hutan, itu larinya kenceng banget. Saya tidak mungkin tangkap ini, tapi saya mau makan, maka boleh menggunakan anjing pemburu itu. Anjing pemburu itu kan sederhana Pak. Kalau Bapak ada binatang yang larinya kencang atau besar, Bapak tidak bisa tangkap, maka cukup Bapak ambil anjing nih, ya. Anjing itu dipukul pahanya, bismillahirrahmanirrahim, lari, dia gigit, itu nanti bekas gigitannya itu sama dengan menyembelih. Tapi syaratnya anjingnya punya ilmu yang disebut dalam Al-Quran mukallibina. Anjing itu kalbun, tapi kalau punya ilmu dimasdarkan oleh Allah mukallibina karena keilmuannya anjing. Saya waktu baca ayat ini di Jakarta, kebetulan Pak Wali Kota, di Cilandak itu, daerah elit itu, saya pernah lihat ada Alphard lewat, anjing turun, ada Innova lewat, anjing turun. Saya pikir-pikir tempat apa ini, maka saya datang, Pak Polisi tidak kaget kalau saya ceramah ini. Begitu saya tanya sama security, Pak ini tempat apa? Ini sekolahnya anjing Pak. Loh, anjing ada sekolahnya? Ada, Bapak kurang piknik katanya. Anjing ada sekolahnya Pak katanya. Karena penasaran, saya tanya, kalau anjing saya masuk sekolah ini bisa apa Pak? Kata security-nya, daripada Bapak penasaran, saya panggilkan gurunya anjing. Dipanggil Pak Al-Mukarram, gurunya anjing ini, pakai jas, pakai dasi, pakai sneaker Nike yang harganya 5 juta itu, ya. Gagah betul, saya sarungan. Tapi tidak apa-apa, walaupun sarungan, murid saya orang. Daripada pakai dasi, muridnya anjing. Datang ini, gurunya anjing ini. Begitu datang saya tanya, Pak, Bapak ngajar anjing? Iya, memang anjing bisa diajarin Pak. Bisa Pak Ustadz katanya. Anjing tahu diajarin pinter. Pinter apa Pak? Gimana nyuruhnya? Karena ngeliat saya pakai peci, gurunya anjing ngomong begini, Bapak orang muslim kan? Di antara anjing yang boleh dimiliki oleh orang muslim, itu anjing yang digunakan untuk berburu menjaga rumah. Maka kami di sini itu mengajarkan anjing-anjing untuk itu. Saya bilang, gimana cara ngajarnya Pak? Bahasa apa? Tiba-tiba kata orang ini, anjing itu Pak, bisa disuruh-suruh. Gimana nyuruh-nyuruhnya? Pakai bahasa isyarat. Gimana bahasanya? Ini diajarin. Sayangnya di sini nggak ada anjing. Ya. Kalau di sini ada anjing, ini hukum hadisnya mutasil nih Pak. Ya. Dari Sayhul Anjingin ini ya. Ini gurunya bilang gini, Bapak kalau mau nyuruh anjing, contohnya berburu, itu mudah Pak. Bapak ambil gambarnya anjing atau lihatkan anjing. Bapak ambil gambarnya misalnya rusa. Ya, Bapak mau nyuruh anjing ini berburu rusa. Angkat 2 jari Bapak. Ini waktu pilpres kemarin saya tidak berani ceramah ini Pak Bupati, karena kalau udah 2 jari ini dianggap saya membela sesuatu nih. Jadi saya baru pidato lagi sekarang ini pakai 2 jari ini. Ambil 2 jari Bapak, terus tunjuk mata Bapak, terus tunjuk matanya anjing. Ini sayangnya anjingnya tidak ada. Apa ada santri yang mau jadi relawan jadi anjing di sini? Ya, begini, begini, begini. Terus kalau Bapak mau nyuruh nangkap kambing, kambingnya tunjuk Pak. Kalau tidak kelihatan, bisa pakai visual, gambar atau di HP. Begini, begini, tunjuk. Nanti anjing itu kepalanya gerak-gerak. Kalau sudah gerak-gerak, dia bersuara nanti guk. Saya tanya, kalau sudah guk artinya apa? Guk itu Pak, bahasa Arabnya afahimtu, ya? Bahasa Indonesianya paham. Oh, jadi kalau anjing itu sudah guk, dalam fikih tinggal saya pegang paha belakangnya, saya baca bismillahirrahmanirrahim, anjingnya lari. Begitu lari, kambingnya diterkam Pak, sampai mati. Nanti kalau sudah mati, dia teriak lagi, guk, guk, guk. Saya tanya, artinya apa Pak itu? Beres bos. Alhamdulillah saya punya belajar bahasa anjing ini ya. Oh beres bos. Oh jadi kalau guk, guk, guk 3 kali itu beres bos. Iya katanya. Lihat, kambingnya halal apa haram? Halal dan haramnya itu bergantung sama ilmunya anjing. Kalau dia udah teriak guk guk guk, kambingnya mati, itu belum tentu haram, tapi juga tidak pasti halal. Saya harus datang ke kambing itu. Begitu saya lihat kambing berdarah semua, mati, badannya utuh, dari kepala sampai buntut, kakinya 4, perutnya 4, semuanya utuh, maka halal. Kenapa? Anjing ini habis ngaji Fathul Qorib. Ya,
babul wakalah. Anjing, kamu saya wakilkan. Nih lihat nih, anggota DPR ada ndak? Dengerin ini ya, akad wakalah ini ya, akad wakalah ini. Anjing, kamu saya wakilkan. Untuk apa? Untuk membunuh kambing itu. Kambing itu punya saya. Kamu tugasnya cuma membunuh. Bob, paham? Karena dia paham, maka setelah mati anjing ini tidak kepikiran ngambil komisi 10%. Bener nggak? Bener nggak? Kalau utuh anjing itu tidak makan apapun, hukumnya halal. Kenapa? Dia ngerti namanya amanah. Ini anjing tahu kambing punya majikan saya. Saya dengar kayak gitu, Pak. Kok anjing kalau sekolah itu lebih jujur dari panitia korban di masjid saya di Jakarta. Saya pernah, Pak Bupati ya. Saya kalau khutbah Idul Adha, itu kalau di Jakarta tidak mau. Kemarin menghormati Pak Wali Kota, saya khotib di Masjid Jami Malang. Saya kalau di Jakarta tidak pernah jadi khotib, Pak. Jadi setelah sholat, itu masjid nyari saya. Gus, jangan pulang dulu, ada apa? Ini periksa kambing-kambing yang dipotong sama sapi, ini udah bener nggak secara fikih? Onjeh. Ada satu masjid, Pak, kambingnya banyak, ada 150 ekor ada. Saya disuruh meriksa satu-satu. Bener. Sampai di tengah, ada satu kambing, kakinya cuma 3, paha belakangnya itu hilang 1. Saya panggil ketua masjidnya, sini, ini ndak sah, kambing cacat kok dijadikan korban. Kata ketua masjid, ndak ada yang cacat Gus, semua kambing kemarin kakinya 4. Begitu dicari-cari, satu paha ngumpet di bawah beduk. Siapa yang ngumpetin biasanya? Panitia. Sibuk motong kambing, tidak banyak orang lihat, seset paha 1, umpetin dulu di bawah beduk. Nanti habis duhur, orang sudah repot kemana-mana, pahanya dibawa pulang. Ayo, jujuran kambing apa jujuran panitia korban? Jangan itu. Panitia maulid di pesantren saya. Saya kalau bikin maulid, saya tanya sama santri saya itu, yang datang berapa orang? Nah, kira-kira 20.000 guru. Dikasih makan semua. Iya, gimana caranya? Gampang katanya. Pakai nampan besar aja. Satu nampan cukup 4 orang. Oh gitu. Yang datang 20.000, berarti harus ada 5.000 nampan. Gimana cara nyimpennya? Gampang guru. Kata dia ke saya, kan kelas ada 100. Satu kelas taruh 50 nampan. Kalau ada 100 kelas kan 5.000 nampan. Satu nampan 4 orang, cukup untuk 20.000. Oh bagus kata saya. Nanti kalau Habib Ali Kuitang sudah talqin zikir tradisi NU di Jakarta, habaib baca doa, ya, itu NU asli, ya, habaib baca doa, ditalqin zikirnya, itu nampan dikeluarin, Pak. Nampan keluar semua, makan, santri saya yang jaga itu diem. Saya panggil, sini nak, kamu sudah makan? Sudah Bu, nggak usah guru. Saya sudah menjalankan tugas. Kamu sudah makan belum? Ayo makan sama saya di rumah. Santri saya nolak, Pak. Nggak usah Gus, biar tamu-tamu makan semua, saya nggak usah dipikirin. Saya asalnya senang, Pak. Kenapa? Oh, ini santri yang ngerti hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Hormati tamu baru dirinya. Maka bapak-bapak yang KTP-nya Malang Kota atau Malang Kabupaten, setelah acara ini jangan makan sebelum saya makan, ya. Karena bapak-bapak itu orang sini, saya tamu. Jadi kalau saya belum kenyang, mohon maaf Pak Bupati ya, Pak Bupati jangan kenyang duluan, saya tamu. Saya seneng banget ngelihat santri saya kayak gitu. Tapi seneng saya cuma 5 menit. Tahu-tahu temennya datang ke saya, Gus, tadi yang itu disuruh makan nggak mau. Nggak mau kata saya. Bagus kan, hormati tamu. Dia bukan hormati tamu, dia sudah kenyang. Loh, bagaimana kenyangnya? Uang belum ada makanan yang dimakan. Kan tadi disuruh jaga nampan di kelas. Nampannya ada 50. Dia jaga bawa sendok. Nih, lihat nih, jaganya bawa sendok. Satu nampan yang cukup untuk 4 orang, diambil 1 sendok, kan tidak kelihatan berkurang. Uang itu 1 nampan untuk 4 orang, diambil 1 sendok. Tapi masalahnya di kelas itu ada 50 nampan. Kalau diambil 1 sendok, berarti 50 sendok. 50 sendok kalau ditaruh di piring, ya 3 piring. Ayo, jujuran mana? Anjing apa panitia maulid? Maka saya usul sama pemerintah, kalau masih ada pejabat negara yang nggak tahu kalau APBN itu untuk rakyat, sebaiknya sekolah di sekolahnya anjing. Karena anjing sekolah tahu mana punya dia, mana punya orang.
Ini yang tepuk tangan biasanya yang tidak dapat bansos. Paham saya Pak Wali Kota ini. Mereka yang tepuk tangan ini yang tidak kebagian, ya kan? Ya, enggak, pidato saya bener enggak? Pidato saya bener enggak? Anjing sekolah tahu kambing itu punya faiz. Saya tidak akan melakukan apapun sebelum yang punya mengizinkan. Ilmunya anjing dipakai, halal itu makanan. Tapi ilmunya kambing tidak ada manfaatnya. Kalau suami ibu mengamalkan ilmunya kambing, apa kambing bandot, rumah tangga hancur, Bu. Ilmunya kambing itu asal lihat perempuan eksekusi. Mau saudaranya kek, mau siapa, asal ada perempuan, mau perawan kek, janda, ibunya sendiri, selama perempuan sikat, itu ilmunya kambing. 3. Yang terakhir, ini sudah zuhur. Ini nasabnya cakepan anjing, ilmunya cakepan anjing. Yang terakhir, tampangnya. Bu, gantengan mana anjing sama kambing? Hah? Ini nggak usah dijawab. Saya punya pengalaman, Pak. Saya punya anak, Pak Wali Kota, itu seneng sama binatang. Semua binatang dia seneng, termasuk anjing. Tapi mau beli takut karena bapaknya kiai. Gitu loh. Tapi kalau ngeliat anjing, apalagi malamut sama husky atau anjingnya Pak Polisi yang K19 itu anak saya gemes banget, kepengen megang. Saya masih ingat, Pak, kejadian ini mungkin 2009-2010 lah. Anak saya juga masih kecil waktu itu, 15 tahun yang lalu. Hari Ahad pagi, dulu rumah saya itu bertetangga dengan rumah Wakil Presiden Sudarmono, sampingnya ini rumah Duta Besar Italia, di depan ini banyak staf kedutaan Amerika. Jadi kalau Ahad pagi itu banyak orang bule olahraga bawa anjing. Saya pulang pengajian itu ditahan sama anak saya. Bi, jangan masuk rumah. Ada apa, Nak? Jangan-janganlah lihat orang olahraga hari Ahad. Anak yang ngajak saya mau. Ketemu sama orang Amerika, Pak, bawa anjing. Anak saya itu ngomong sama bule Amerika. Saya nggak tahu ngomong apa. Tahu-tahu anjingnya dikasih saya. Saya kaget betul itu. Untuk seumur hidup semenjak saya jadi kiai, baru kali itu saya dikasih anjing. Kalau dikasih amplop sering saya Pak Polisi, sehari bisa 5 kali kadang-kadang. Saya dikasih anjing tuh baru kali itu. Saya kaget, saya panggil anak saya. Nak, sini, kenapa anjingnya dikasih? Saya pinjem, Bi. Untuk apa, Nak? Abi ini sudah kebanyakan foto sama kiai sama Habib. Nah, terus sekali-kali lah, Bi, foto sama anjing. Astagfirullah. Karena yang minta anak, saya mau, Pak. Diatur sama anak saya. Kameranya dikasih orang bule itu, anjing tengah, saya kanan, anak saya di kiri. Cekrek, foto selesai, tidak ada masalah. Hari Senin, anak saya kan sekolah. Handphonenya kan tidak boleh dibawa ke sekolahan. Saya ambil, saya mau tahu foto anjing kemarin kemana ya. Ternyata diupload ke Facebook. Untung waktu itu belum ada Instagram dan TikTok. Cuma ada 1, ada 2, WhatsApp belum ada. Masih BlackBerry Messenger yang terkunci itu. Yang kedua Facebook aja. Diupload ke Facebook jam 9 pagi itu. Anak saya followersnya banyak. Anak saya perempuan namanya Alifa. Saya penasaran, jam 9 pagi ini yang komen udah ratusan. Maka saya buka, apa sih komentar orang pertama. Yang komen pertama tuh ngomong gini, Alifa, yang di tengah siapa namanya? Ganteng amat. Siapa? Anjing. Yang kedua nanya lagi, Alifa, itu gagah banget deh, suami impian yang di tengah. Yang di tengah itu siapa? Anjing. Saya buka sampai 50, itu semuanya nanya yang di tengah. Nggak ada satupun dari followers anak saya yang nanya, Alifa, bapak-bapak di kanan itu sopo. Nggak ada yang nanya. Padahal mohon maaf, Kiai, 15 tahun yang lalu muka saya itu muka Ustadz market friendly. Kalau disurvei, saya termasuk penceramah yang lumayan ganteng, Pak. Ya kan? 15 tahun yang lalu nggak ada keriput, nggak ada uban, ya kan? Badan juga nggak begini-begini amat. 15 tahun, ya, itu saya 15 tahun yang lalu, itu muka saya masih market friendly loh, masih laku. Kalau 15 tahun yang lalu, kayaknya saya masih sanggup bersaung dengan Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar, kayaknya gantengan saya, Pak. Ya. Tapi hari itu nggak seorang pun yang mau nanya siapa saya. Semenjak itu saya di Jakarta nggak pede untuk nyalon jadi DPRD atau jadi apa. Kenapa? Karena pagi itu jam 9 yang komentar lebih dari 100, 50-nya itu nanya anjing.
Itu kalau pakai logika KPU, menang 1 putaran, Pak. Itu kenapa? Lah karena sudah 50+1. Berarti saya yang ganteng kalah sama. Paham kan? Hebat siapa? Hebat anjing. Betul, Pak polisi. Ya, saya punya teman polisi itu gagah betul, Pak. Kalau sudah bawa anjing itu nakutin, Pak. Saya pikir-pikir, yang gagah ini teman saya apa anjingnya? Ternyata anjing itu kalau gagah, ganteng itu luar biasa, Pak. Maka ini yang terakhir, Romo Kiai Miftahul Ahyar sudah datang, 2 menit saya selesai. Pelajarannya hari ini, Bu, pidatonya intinya ini, ya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu pulang, ini ceramah ngaji apa kok sampai jam 12? Anjing, gua repot itu ya. Nah, ini Kiai Miftahul Ahyar biar masuk dulu, nanti saya tutup, selesai. Jadi Bapak Ibu, kita lanjutkan pada penutupnya ini. Dari yang saya sampaikan tadi, berarti secara nasab anjing bagus, secara ilmu anjing bagus, secara tampang fisik anjing menang. Maka santrinya ini nanya sama Kiai, kalau anjing yang menang segala-galanya dari aspek lahiriah, kenapa yang dapat barokah itu kambing? Ibrahim bin Adham jawab, anjing itu kalah segala-galanya, kambing itu kalah segala-galanya, anjing itu menang segala-galanya. Tapi kenapa yang dapat barokah kambing? Kata Ibrahim bin Adham sufi besar ini, karena kambing jalannya benar, sementara anjing jalannya salah. Kata muridnya, apa bedanya guru? Rasanya binatang jalannya sama. Kata gurunya, beda nak. Kambing itu sebandot-bandotnya bandot, ya. Senakal-nakalnya kambing itu kalau maghrib pulang. Ini sebelum ceramah ini saya sudah tanya sama pakarnya kambing di Tangerang itu. Saya punya teman juragan kambing, saya tanya, bener kambingmu kalau maghrib itu pulang? Betul, paling malam isya. Saya tanya, kalau di tengah jalan ketemu kambing perempuan cantik, dieksekusi enggak? Enggak, katanya. Kalau sudah maghrib, paling diingat saja kandangnya di mana, besok pagi baru didatangi. Tapi kalau sudah maghrib, semua kambing pulang. Saya tanya, ngapain? Tidur. Jadi kambing itu, Pak, maghrib pulang, isya pulang, masuk kandang, tidur. Nanti menjelang subuh, wabil ashari hum yastaghfirun, waktu yang paling baik untuk bermunajat karena Allah bagi-bagi barokah, itu kambing bangun. Kata Imam Ibrahim bin Adham, karena kambing bangun di waktu yang penuh dengan keberkahan, fatudriku hal barokatu, maka dia dapat barokah. Sebaliknya anjing itu kalau malam tidak tidur-tidur. Di daerah tempat saya tinggal di Jakarta itu anjing banyak. Kalau malam aneh anjing itu, jam 1 malam, jam 2 malam itu anjing gak ada yang tidur, Pak. Ada yang muter-muter di kampung, ada yang ngibas-ngibaskan ekornya, ada yang berantem-berantem, ada yang ngadu kopi, ada yang banting kartu, ada yang teriak-teriak. Nggak tidur-tidur nih kalau malam nih. Anehnya anjing yang nggak tidur kalau malam itu menjelang subuh tidur, Pak. Kalau saya mau keluar ke masjid mau subuh, itu anjing yang sehat jam 1 malam, jam 4 itu tidur. Kata Imam Ibrahim bin Adham, anjing itu salah jalan. Kalau malam tidak tidur-tidur, begitu datang waktu penuh barokah, anjingnya tidur, maka anjing ini kehilangan barokah. Bu, yang terakhir ya Bu, tolong nanti malam suaminya diperhatikan. Kalau suami ibu nanti malam itu ndak tidur-tidur, ada saja yang dikerjakan sama suaminya kalau malam. Tapi kalau subuh tidur, dibangunin nggak bangun. Nanti kalau suaminya masih pulas adzan subuh, kalau tidurnya terlentang, tolong dibalik Bu. Periksa pantatnya. Jangan-jangan ada buntutnya. Karena yang malam tidak tidur, kalau pagi tidur namanya
ibu malam tidur dengan orang yang nggak tidur-tidur tapi mau subuh tidur, berarti semalaman ibu kelonan sama siapa? Nah, mudah-mudahan ini inti yang ingin saya sampaikan, betapa jalan hidup itu menentukan nanti jalan keberkahan. Anak-anakku para santri itu sudah benar berada di jalan pondok pesantren yang mewarisi ilmu dari para ulama Nahdlatul Ulama, bersambung sanad Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada para a'immah, kepada para tabi'in, kepada para sahabat, dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di pesantren ini, hadirnya kita di acara ini menjadi jalan tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan barokah dari ilmu-ilmu para ulama itu bisa kita jaga, kita rawat dalam tradisi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dalam tradisi pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kiai Hamim, terima kasih atas undangannya, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Kapolres atas kehadirannya, dan semua para ulama. Saya mohon maaf apabila dalam perkataan hari ini ada begitu banyak kata-kata, narasi dan diksi yang tidak pantas saya ucapkan. Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.